Setelah beli dan bikin sendiri, ada satu lagi cara yang sering banget dilakukan perusahaan, yaitu tukar tambah. Pernah nggak sih kalian tukar tambah HP lama buat dapetin HP baru? Nah, perusahaan juga sering banget lakukan ini sama aset tetapnya. Ada 3 alasan utama kenapa mereka milih cara tukar tambah. Pertama, aset lama udah nggak memenuhi kebutuhan lagi. Kapasitas produksinya udah nggak cukup. Teknologinya ketinggalan zaman, kondisi fisiknya udah menurun. Contohnya gini, perusahaan punya truk kecil 1 ton, tapi sekarang butuh truk 5 ton buat angkut barang lebih banyak. Kedua, mereka pengen aset baru dengan manfaat yang lebih besar. Teknologinya lebih canggih, efisiensinya lebih tinggi, fiturnya lebih lengkap. Misalnya ganti mesin manual ke mesin otomatis, biar hemat tenaga kerja. Ketiga, dan ini yang paling praktis, penghematan pengeluaran kas. Kalau tukar tambah kan nggak perlu bayar tunai penuh. Kita bisa manfaatin nilai sisa aset lama kita. Cash flow jadi lebih sehat. Bayangin, mobil lama kita nilainya 50 juta, mobil baru harganya 150 juta. Tinggal bayar 100 juta aja kan? Jadi tukar tambah ini solusi upgrade dengan modal lebih kecil. Tapi tunggu dulu, pencatatannya nggak sesederhana itu. Ada aturan khusus yang harus kita ikuti. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tukar aset, terus dicatat berapa harga perolehan aset barunya? Nah, ini dia pertanyaan krusial. Kalau kita tukar aset, harga perolehan aset baru dicatat berapa? Ternyata ada hierarki nilai wajar yang harus kita ikuti. Prioritas pertama, kita pakai nilai wajar aset yang diterima. Kalau nilai ini lebih jelas dan didukung bukti yang kuat. Contohnya ada harga pasar aktif buat aset baru. Prioritas kedua, kalau nilai wajar aset yang diterima nggak jelas, baru kita pakai nilai wajar aset yang diserahkan. Ini sesuai sama cost principle. Prioritas ketiga, kalau keduanya sama jelasnya, kita pakai nilai wajar aset yang diserahkan, ikutin prinsip harga pokok. Dan kalau keduanya sama-sama nggak jelas, baru kita pakai taksiran dari ahli independen yang objektif dan kredibel. Jadi intinya, yang paling bisa dipercaya adalah yang paling jelas buktinya. Kalau nilai pasar aset baru ada dan jelas, ya pakai itu. Kalau nggak, baru kita lirik nilai aset lama. Prinsipnya sederhana. Cari yang paling reliable. Tapi masih ada satu lagi aturan penting dari PSAK yang harus kita pahami. Setelah tahu hierarki nilai wajar tadi, sekarang kita lihat apa kata PSAK soal aturan main pertukaran. PSAK nomor 16 punya aturan yang sangat spesifik soal pertukaran aset. Gini bunyinya, kalau pertukaran aktiva nggak serupa, biaya dari aset baru diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau yang diperoleh. Yang mana yang lebih andal? Artinya apa? Laba atau rugi langsung diakui saat transaksi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Kita tukar truk sama tanah. Itu kan 2 fungsi yang beda total. Tapi kalau pertukaran aktiva serupa, ceritanya beda. PSAK bilang, karena proses perolehan penghasilan belum lengkap, nggak ada keuntungan yang diakui dalam transaksi. Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva yang dilepaskan. Artinya, laba ditangguhkan, tapi rugi tetap diakui. Contoh pertukaran serupa itu kayak pesawat tukar pesawat, hotel tukar hotel, pabrik tukar pabrik. Fungsi dan kapasitasnya relatif sama. Nah, bedanya serupa sama nggak serupa ini penting banget karena menentukan perlakuan labanya. Kalau nggak serupa, laba langsung masuk laporan laba rugi. Kalau serupa, laba dikurangin dari harga perolehan aset baru. Paham kan bedanya? Tadi kan kita udah bahas aturan dari PSAK. Sekarang kita bikin perbandingan yang lebih jelas. Oke, sekarang kita bikin perbandingan yang simple antara pertukaran serupa sama nggak serupa. Poin kuncinya ada di pengakuan laba. Pertukaran tidak serupa itu, laba atau ruginya langsung masuk laporan laba rugi. Kenapa? Karena earning proses udah lengkap. Kita tukar aset dengan fungsi beda, jadi transaksinya dianggap udah selesai. Contohnya, truk ditukar sama tanah, mesin ditukar sama gedung. Tapi kalau pertukaran serupa, ceritanya beda. Laba nggak boleh diakui, tapi malah dikurangin dari harga perolehan aset baru. Kenapa? Karena earning proses belum lengkap. Kita cuma upgrade aset dengan fungsi yang sama, jadi transaksinya belum benar-benar selesai. Contohnya, truk ditukar sama truk, mesin ditukar sama mesin. Tapi ada satu pengecualian penting, rugi tetap diakui langsung meskipun pertukaran serupa. Ini namanya prinsip konservatisme lagi.
laba boleh ditunda, tapi rugi harus langsung diakui. Jadi intinya, bedakan serupa atau nggak serupa, karena ini menentukan perlakuan labanya. Sekarang kita lihat contoh kasusnya biar lebih jelas.